Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita simak pembicaraan antara murid dengan guru tentang perihal solat. Maka disinilah kita banyak yang gagal paham, salah paham tentang ilmu ma'rifat, sehingga mengatakan ilmu ma'rifat itu ilmu yang sesat, padahal mereka sendirilah yang tidak paham. Maka kita simak pertanyaan murid kepada guru. Kita simak seketika muridnya bertanya kepada gurunya atau kepada mursyidnya, "Ya guruku, ya mursyidku, apakah betul kata orang bila sudah makrifat tidak perlu sholat?" Dengan spontan gurunya, mursyidnya menjawab, "Itu tidak benar, itu tidak benar. Siapapun yang mengajarkan seperti itu berarti dia sudah sesat." Murid lalu bertanya lagi, "Lantas apakah artinya kata orang kalau sudah makrifat tidak perlu sholat, ya guru?" Mursyidnya menjawab, "Jika kamu ingin mengetahui arti perkataan itu, kamu pun jangan langsung ditelan-telan begitu saja. Nanti bisa kamu tercekik dan keracunan dan bisa mati," kata guru. Makna ataupun maksud dari ucapan jika sudah bermakrifat gak usah sholat adalah, kata guru, janganlah dirimu mengaku bahwa yang sholat itu adalah kamu. Maknanya janganlah ada rasa keakuanmu di dalam mengerjakan sholat itu. Betul di zahirmu terlihat kamu yang sholat, tetapi di dalam batinmu bukanlah kamu yang sholat, kerana bacaan niatmu sebelum melakukan sholat itu. Semisalnya, aku niat sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menggerakkan kakimu, karena Allah yang menggerakkan tanganmu, pikiranmu, hatimu, maksudmu, dan karena Allah lah yang menciptakanmu. Maka jika karena Allah sehingga bisa membuatmu bergerak untuk mengerjakan solat, lalu manakah yang dikatakan bahwa yang solat itu kamu? Bila di dalam solat itu tiada bagian organ tubuh manapun untuk kita bisa menggerakkan salah satunya, jadilah itu artinya kita tidak akan bisa melakukan solat. Jika bukan karena Allah itu sendirilah yang menggerakkan tubuh kita sehingga kita bisa mengerjakan solat. Jika Allah yang telah menggerakkan kita bermakna bukanlah kita yang solat, tetapi kita solat karena Allah yang menggerakkan kita. Jika bukan kita yang solat, berarti yang solat adalah Allah. Bila Allah yang solat, berarti diri kita ini adalah Allah. Maka mursyid menjawab, maksudnya bukan seperti itu. Jika seperti itu kepahamanmu, berarti kamu telah menyesatkan aku dan telah memfitnah aku, kata gurunya, dan juga telah menyesatkan dirimu sendiri. Murid bertanya, terus apakah maksudnya ya guru? Dijawab oleh gurunya, maksud perkataan itu adalah bertujuan untuk menyatakan Allah
bukan untuk menjadi Allah, dan bukan pula untuk mengaku diri kita adalah Allah. Kita sebagai makhluk yang diciptakan tidak ada hak untuk mengambil sedikit pun bagian dari apapun yang telah Allah ciptakan. Maka sebagai suatu kiasan, Allah telah menitipkan sedikit kuasa gerak kepada kita agar kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan kaki dan tubuh kita. Akhirnya kita terima, dan setelah kita menerimanya, kita pun bisa memfungsikan tenaga gerak itu untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah, dari manakah asal tenaga gerak itu? Kita jawab, dari Allah. Pertanyaan kedua, lalu siapakah yang punya tenaga gerak itu? Tentu kita menjawab, Allah yang punya. Pertanyaan yang ketiga, jika itu tenaga gerak milik Allah, apakah beranikah kita mengaku bahwa yang mengerjakan ibadah solat itu adalah kita? Lalu kita menjawab, tidak berani. Lantas bagaimanakah kesaksianmu? Kesaksianku, aku akan mengatakan bahwa aku bisa pergi solat itu karena aku menggunakan tenaga yang dipinjamkan oleh Allah kepadaku, atau yang dititipkan Allah atasku. Dan aku tidak akan bisa mengerjakan solat jika tidak Allah berikan sedikit kuasa tenaga gerak atasku. Jadi aku pergi solat karena Allah yang menggerakkanku. Jadi berarti di situ bermakna bukan kita mengaku bahwa diri kita adalah Allah, melainkan maksudnya adalah untuk menyatakan adanya Allah. Maka disimpul oleh seorang mursyid dan guru antara dialog murid dan guru ini. Maksud dari ucapan setelah bermakrifat tidak usah solat, maknanya jangan mengaku kita yang solat, atau jangan ada keakuan diri di dalam solat. Maka yang harus kita ingat, kalau sudah bermakrifat gak perlu solat, di situ bukan bermaksud melarang untuk mengerjakan solat, melainkan maksudnya adalah jangan ada keakuan dirimu di dalam solat. Maka murid pun bertanya, terus buat apa mereka berkata begitu ya mursyidku? Dijawab oleh mursyidnya, supaya kita solat bukan karena menginginkan pahala dan balasan, bukan pula kita solat karena takut akan siksa api neraka, melainkan kita solat itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, buat Allah, dan karena kita adalah hamba Allah. Ilahi anta ma'sudi waridoka matlubi. Allah yang ku maksud, Allah yang kutuju, dan ridho Allah yang dicari. Maka katakanlah, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dengan penjelasan dialog ataupun perkataan antara perbincangan antara murid dan mursyid ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua agar jangan gagal paham dalam memahami.